Di bawah kepemimpinan presidensi, tidak dapat disangkal telah mengubah Tiongkok sejak beliau memegang kekuasaan pada tahun 2012. Xi Jinping telah mengejar visi ambisius untuk peremajaan bangsa, sebuah mimpi yang luar biasa yang bertujuan menjadikan Tiongkok kuat dan makmur. Dan mimpi-mimpi tersebut kini kian menjadi nyata. Presiden Xi benar-benar telah mengubah wajah Tiongkok di bawah kepemimpinannya selama 12 tahun ini. Tiongkok semakin kuat posisinya sebagai kekuatan global dengan pengaruh ekonomi yang besar. Modernisasi militer dan kemajuan teknologi telah dicapai secara signifikan. Presiden Xi memainkan peran penting dalam revolusi perekonomian Tiongkok dan mengangkat Tiongkok ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan dianggap sangat tangguh oleh Amerika Serikat. Namun, seiring perkembangan dan kemajuan ini, Tiongkok juga menghadapi tantangan besar. Dan di episode hari ini, kita akan coba membahas beberapa hal penting yang telah dilakukan Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi. Pasca Perang Dunia Kedua, Tiongkok mungkin hanya dilihat sebelah mata oleh banyak orang, sebab Tiongkok adalah negara miskin dengan populasi yang besar. Akibat penjajahan Jepang, negara ini dilanda kemiskinan dan kelaparan. Belum lagi ditambah perang saudara yang banyak memakan korban, menambah sederet permasalahan di Tiongkok. Dan di era Deng Xiaoping, Tiongkok membuka pintunya bagi investor dan bisnis asing yang menandai dimulainya reformasi ekonomi. Namun di episode hari ini, kita tidak akan membahas kepemimpinan Deng Xiaoping. PDB Tiongkok mulai tumbuh pada tahun 1990-an, dan pada awal tahun 2000-an, Tiongkok mendapat julukan sebagai pabrik dunia. Sejak Xi Jinping mengambil alih kekuasaan pada tahun 2012, terjadi pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dengan peningkatan PDB tahunan rata-rata hampir 7% dari tahun 2013 hingga tahun 2019. PDB negara tersebut meningkat lebih dari 2 kali lipat. Saat ini, Tiongkok telah berdiri sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia. Dan sebagian besar pertumbuhan ini didorong oleh sektor manufaktur, sehingga menjadikan Tiongkok berada di belakang Amerika Serikat sejak tahun 2010. Tiongkok kini menyumbang sekitar 20% PDB dunia, naik 11% ketika Xi Jinping mengambil alih kekuasaan. Perjalanan perekonomian Tiongkok memang belum sepenuhnya mulus. Negara ini menghadapi tantangan-tantangan yang signifikan, termasuk diantaranya adalah krisis sektor properti. Peraturan yang diperketat dan kebijakan lockdown yang ketat telah mengganggu perekonomian dan meningkatkan pengangguran. Dan setelah menjabat, Presiden Xi meluncurkan kampanye besar untuk memberantas korupsi di dalam Partai Komunis. Reformasi ekonomi yang berorientasi pasar mengalami kemajuan, namun tanpa peningkatan akuntabilitas dan transparansi politik menyebabkan meluasnya korupsi. Pejabat yang tidak jujur dan serakah membuat hambatan besar bagi kemajuan Tiongkok. Presiden Xi menerapkan pendekatan top-down untuk menegakkan disiplin yang lebih besar di kalangan kader-kadernya. Kebijakan tersebut telah diterima dengan baik, namun menurut pandangan beberapa analis, Presiden Xi juga memanfaatkan upaya anti korupsi ini untuk menghilangkan saingan politiknya, mempromosikan sekutu dan mengonsolidasikan kekuasaannya. Terlepas dari pro dan kontra kebijakannya, Presiden Xi telah memulai kampanye ambisius untuk memodernisasi dan memperkuat militer Tiongkok. Dan di bawah kepemimpinannya, wajah militer Tiongkok telah menjadi kekuatan global. Tiongkok juga mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti yang terletak di Afrika Timur, sehingga anggaran militer negara tersebut membengkak menjadi urutan kedua setelah Amerika Serikat. Menurut Presiden Xi, misi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok adalah untuk melindungi kepentingan inti Tiongkok, termasuk menegaskan klaim teritorial yang luas atas wilayahnya seperti Laut China Selatan dan Taiwan. Selama 1 dekade terakhir, Xi Jinping telah mengintensifkan upaya untuk menyatukan Tiongkok daratan dengan Pulau Taiwan, yang saat ini memiliki pemerintahannya sendiri.
Strategi modernisasi militernya tidak hanya mencakup peluasan dan peningkatan kemampuan angkatan laut, tetapi juga kemajuan di bidang-bidang seperti kemampuan ruang angkasa, angkatan militer perang, cyber, dan teknologi rudal. Tujuannya adalah untuk mengubah militer Tiongkok menjadi militer kelas dunia yang mampu memproyeksikan kekuatan dan melindungi kepentingan global Tiongkok. Kekuatan militer dan keamanan nasional dianggap penting untuk menjaga kedaulatan Tiongkok dan mendukung kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Namun, hal ini telah meningkatkan ketegangan, terutama dengan negara-negara di kawasan. Amerika Serikat memandang peningkatan kemampuan dan ketegasan militer Tiongkok dengan keprihatinan yang mengancam hegemoninya. Di bawah kepemimpinan presidensi, Tiongkok meluncurkan inisiatif Belt and Road, salah satu proyek infrastruktur terbesar di dunia yang juga dikenal sebagai proyek jalur sutra baru. Inisiatif ambisius ini bertujuan untuk membangun proyek-proyek infrastruktur di seluruh dunia, memperkuat hubungan Tiongkok dengan Afrika, Asia, Amerika Latin, Eropa, dan Timur Tengah. Inisiatif ini merupakan strategi landasan dari Xi Jinping untuk meningkatkan peran Tiongkok dalam kancah global. Dalam beberapa bulan terakhir, inisiatif kerjasama ini telah ditandatangani dengan lebih dari 150 negara dan 30 organisasi internasional. Proyek-proyek ini melibatkan pembangunan atau peningkatan infrastruktur penting, seperti jalan raya, pelabuhan, jaringan kereta api, pembangkit listrik, dan fasilitas terkait perdagangan lainnya. BRI juga berfokus pada peningkatan konektivitas internet untuk mendorong kemajuan digital. Misalnya saja, proyek yang didanai BRI di Mozambik. Proyek membangun jaringan televisi satelit ke 1000 desa sebagai salah satu proyek yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Proyek BRI lain yang signifikan adalah Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan yang diluncurkan pada tahun 2015. Proyek ini menghubungkan Pelabuhan Gwadar di Laut Arab Pakistan dengan Kashgar di wilayah otonomi Xinjiang, Tiongkok. Proyek tersebut mencakup pembangunan bandara, jalan raya, kereta api, dan jalur pipa dengan nilai investasi melebihi 60 miliar dolar Amerika Serikat. Proyek juga menjadi salah satu cara paling signifikan yang dilakukan oleh presidensi dalam mentransformasi Tiongkok melalui kemajuan dalam sektor energi ramah lingkungan. Contohnya adalah industri kendaraan energi baru dan industri tenaga surya. Pertumbuhan kendaraan listrik buatan Tiongkok kini tersebar luas di seluruh dunia, terkecuali di Amerika Serikat. Pada tahun 2024 ini, produsen mobil Tiongkok diproyeksikan akan menjual 5 juta unit kendaraan ke luar negeri dengan permintaan yang besar dari pasar berkembang seperti di Asia Tenggara. Hal ini semakin memperkuat Tiongkok sebagai eksportir utama di dunia. Dan menurut data analis, Tiongkok telah menjadi produsen tenaga surya terbesar secara global pada tahun 2023. Tiongkok menyumbang 83% produksi panel surya dunia, sementara Amerika Serikat berkontribusi kurang dari 5%. Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, Tiongkok telah menetapkan tujuan iklim ambisius yang bertujuan untuk mencapai puncak emisi karbon sebelum tahun 2030 dan mencapai netralitas karbon pada tahun 2060. Komitmen ini menggarisbawahi komitmen dan dedikasi Tiongkok untuk memimpin perubahan global menuju energi berkelanjutan. Jadi bagaimana menurut Anda tentang kepemimpinan presidensi yang sukses mengangkat ratusan juta rakyatnya keluar dari garis kemiskinan? Apakah presidensi juga akan sukses mentransformasi Tiongkok ke panggung global? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.